Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim pada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci pada kalimat-kalimatnya yang suci, yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 35, yang sesungguhnya sudah pernah ataupun sering jamaah dengarkan. Namun dalam hal ini ingin saya lebih mempertajam bahasa yang seharusnya ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini sudah berulang kali saya bacakan, namun saya kira tidak ada salahnya diulang ataupun berulang, mungkin dengan berulangnya sehingga kita lebih bisa memahami ataupun mengetahui. Sekali lagi di surah Al-Ma'idah ayat 35. Rasulullah kalau menyampaikan dakwah dalam bahasa yang bisa dimengerti, dan dalam penyampaian yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Rasulullah jika menyampaikan sesuatu tidak balapan, sehingga apa yang diucapkan oleh Rasulullah mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya. Terbukti apa yang kita lihat Quran, hadis yang tetap abadi adanya, itu awalnya dari orang yang mendengar perkataan Rasulullah, orang yang mendengarkan apa yang keluar dari mulut Rasulullah. Malame batina Nabi tak mapau de nama kencan larin na batina mapau. Kalau kita mau bicara cepat bisa saja, tetapi apakah audiens atau pendengar itu bisa
menerima atau tidak? Apakah pendengar itu bisa memahami atau tidak? Apalah artinya semisal saya menyampaikan kalau jamaah tidak mengerti ataupun tidak memahami apa yang saya sampaikan. Jadi taruh ni malawang batiku mak bicara. Asalawat di moritik bisa kita tangkap apa yang saya bicarakan. Karena itu Nabi memang sering mengulang apa yang disampaikan hingga 3 kali. Biasa dapat kuling tak dikatelu ya kumapalet tu inabita. Jadi malomo napa atau maring kalinya bahkan napa lapin. Karena itu di dalam sejarah ada yang namanya penghafal Quran, tahfidz, muhafidz. Ada yang penghafal hadis. Nasabah nang kalinga ni ada nang pole nabita napawi nabita nauki. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Panggilan kepada orang yang beriman. Beriman diharapkan memang untuk ada di dalam ketakwaan kepada Allah. Dipanggil untuk apa? Diharapkan untuk apa? Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah ataupun temukanlah apa yang harus dicari, harus ditemukan ialah al-wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun dalam pemahaman sebagaimana yang telah saya sampaikan tentang al-wasilah itu, perantara ataupun mata rantai, itu yang disebut dengan wasilah. Bagaimana yang disebut dengan mata rantai itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengucapkan dari mulutnya kalimat-kalimat. Apakah itu memang firman Allah, ataukah itu sifatnya penjelasan tentang firman Allah itu yang dikatakan hadis? Bagaimana mata rantainya? Sahabat mendengar. Sahabat mendengar, ada yang menulis, ada yang tidak menulis. Tapi ada di dalam ingatannya. Sehingga pada saat dikumpulkan yang namanya ayat-ayat Quran itu, bagaimana kita tahu bahwa di zaman Khalifah Umar atas perintah Abu Bakar,
Quran dikumpulkan dari para penghafal Quran yang mendengar langsung dari Rasulullah, dikumpulkan dari tulisan-tulisan dari para penulis yang mendengar lalu menulis, yang menulis di atas pelepah kurma, yang menulis di atas ataupun di permukaan tulang unta, yang menulis di permukaan batu, karena waktu itu belum ada kertas. Dikumpulkan sehingga jadilah satu kitab yang disebut dengan Suhuf Al-Quran. Hingga yang namanya hadis juga dikumpulkan dari Rasulullah, didengarkan oleh siapa, lalu siapa lagi yang mendengarkan. Saya mendengarkan dari Khalifah Abu Bakar misalnya, lalu saya menyampaikan lagi, begitulah seterusnya. Itulah yang disebut dengan perawi, orang-orang yang meriwayatkan yang namanya hadis. Seterusnya seperti itu hingga tidak hilang. Semakin mundur zaman, semakin diharapkan untuk tidak hilang, tidak berubah. Karena kalau berubah, maka dipertahankanlah yang namanya kitab suci itu. Diupayakan dijaga keasliannya, tidak berubah. Di Mekah, Madinah, bahkan termasuk masjid-masjid yang lain di Saudi Arabia, Quran yang bisa masuk sebagai bacaan, kitab bacaan di dalam masjid, terutama di Masjidil Haram, adalah Quran yang diterbitkan oleh perusahaan milik pemerintah Saudi Arabia yang ada di Madinah. Mushaf Quran, ada pabriknya. Saya sudah 2 kali ke sana di pabrik itu berkunjung. Hanya laki-laki yang bisa masuk ke dalam, perempuan tidak bisa. Kalau kita keluar, kita dibagikan Quran. Sebelum beredar Quran yang sudah dicetak itu diperiksa oleh 40 hafiz Quran. 40 orang penghafal Quran yang memeriksa itu. Tahu-tahu ada yang merubah atau terjadi perubahan. Sehingga yang namanya Quran itu, kalau tidak terjadi perubahan dari unsur kesengajaan para pencetaknya, tentu tidak akan terjadi perubahan. Kalau ada perubahan, pasti ketahuan. Karena yang akan mengetahui lebih dulu ialah orang-orang yang menghafal ayat-ayat Quran itu. Kalau ada berubah, akan terasa perubahan. Sebab akan berubah artinya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Itulah yang dikatakan mata rantai. Jadi jangankan saya, ulama sebelumnya mengambil hadis
dari kitab-kitab yang tersusun, kitab yang sudah ada. Misalnya kitab hadis, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, ataupun Sahihul Arbi'ah, hadis-hadis sahih dari 4 imam. Itu sudah ada. Jadi tinggal dibaca saja. Dibuka di bawah kita ini dibaca. Lebih hadis. Sebab ada ulama yang menulis. Seperti itulah yang namanya rentetan ataupun mata rantai yang ada. Sampai yang namanya menyampaikan juga begitu. Seperti yang saya katakan, dari mulut Rasulullah didengarkan oleh sahabat, khususnya sahabat yang 4. Kemudian ada sahabat yang lain mendengarkan, banyak sahabat. Kemudian sahabat-sahabat Rasul itu memperdengarkan lagi, menyampaikan. Ada namanya tabi'in, itu di masa setelah masa para sahabat. Ada lagi namanya tabi'in, selepas tabi'in. Begitulah seterusnya sampai ulama yang menyampaikan kepada kita. Dan karena turi ki si puasanya Pak bisa. Inilah yang disebut dengan mata rantai. Ataupun pengertian yang lain daripada wasilah. Selanjutnya, dalam kaitan dengan apa yang menjadi pembahasan, yaitu apa yang saya sudah sampaikan, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Tentu bayangannya jemaah sudah memahami juga, sudah tahu. Lagi-lagi orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara total. Bahasan kita ada pada pemahaman bahwa memasuki Islam tidak hanya Islam secara lahiriah, tetapi Islam secara rohaninya. Tafsiran, ada beberapa tafsiran mengenai kafai. Ada yang menafsirkan bahwa masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, artinya jika kamu sebagai orang tua ada anak, masukkan ke dalam Islam. Ada rumpun keluarga, masukkan ke dalam Islam. Kemudian ada penafsiran udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, ialah dari sisi kepemimpinan. Ketika yang namanya pemimpin itu ialah Islam, maka dia harus berupaya untuk memberi pemahaman tentang Islam di mana wilayah dia memimpin. Jadi tidak semudah sebenarnya yang namanya pemimpin itu di dalam Islam. Ya kalau pemimpin dalam pandangan negara, ya boleh. Yang penting
pandai berbicara, dikatakan berilmu, bisa jadi pemimpin, apalagi banyak uang. Tapi kalau dalam Islam, ya seperti itulah seharusnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu yang namanya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi siapapun yang namanya pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kemudian tafsiran yang paling dalam yang kita ambil ialah udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam. Artinya, kalau Islam tidak sekedar jasmani, tetapi juga rohani. Islam tidak sekedar lahiriah, tetapi batiniah. Nah, berbicara tentang al-wasilah, yang dikatakan mata rantai, rentetan tadi, dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat-sahabat kepada tabi'in, kemudian kepada ulama. Itu mata rantai namanya, hingga sampai kepada kita ini. Dan karena leturita ini puasanya pak disengeng di agamana buang. Itulah yang namanya mata rantai dari segi syariat. Ataupun saya katakan mata rantai dari segi lahiriah. Kalau kita katakan diri kita ini sudah Islam, sudah Muslim, benar, tidaklah salah. Tujuh nih, makanya sebab memang salah nih. Pekung yang salah, kita sudah laksanakan yang namanya perintah di dalam syariat, bahwa secara syariat kita sudah mengerjakan yang namanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, ataupun tentang agama kita, agama Islam. Ataupun saya katakan, sudahlah, kan kita sudah Islam, sudah Muslim, karena kita sudah memang menyebut diri kita sebagai orang yang beragama Islam, maka dikatakan Muslim. Bahkan sudah melaksanakan semua yang diperintahkan, sudah mengerjakan yang namanya sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berpuasa, mengeluarkan zakat, pergi haji, ya Islam, Muslim namanya. Mengerjakan apa yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Sudah Islam, tapi saya katakan itu baru dikatakan Islam secara syar'inya, lahirnya selen. Tapi bagaimana yang namanya ruhani? Bukankah secara ruhani juga mengalir rentetan itu, atau saya katakan wasilah, mata rantai dari segi rohani juga ada. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya jasmaninya saja, tetapi juga rohani. Karena itu, yang memang rohaninya jelas ada pada mata rantai rohani Rasulullah. Ini dia yang dikatakan Muslim kafah, Islam total, Islam kafah. Nah, orang-orang yang seperti ini,
yang ada di dalam mata rantai secara ruhaninya dari Rasulullah kepada sahabat Rasulullah yang memang secara ruhani nyambung dengan ruhani Rasulullah, terus dalam mata rantai ruhaninya itu pun terjadi, sehingga tidak semudah kita mengatakan ulama. Itu nama lomo makada. Engkana to macam bicara di mimbar ini to makada ki upan rita. Aja dioyo. Paris. Jangankan seperti ini. Nabi-nabi yang pernah ada saja tidak berani. Semua nanti akan lari kepada Rasulullah. Semua nabi yang pernah ada akan datang kepada Rasulullah. Lalu kita kemana? Tentu juga kalau kita katakan diri kita adalah pengikut Rasulullah, ujungnya mesti kita kepada Rasul. Loh kakirna kita. Tapi pasalnya, apakah Rasulullah mau mengakui kita sebagai pengikut? Maka nang kakak seleng ni, tunggu ko seleng, tapi seleng lahir, dek mo seleng rohani, dek mo cerita secara rohani. Karena itu, lebih kita harus cermat melihat, cermat mengamati. Taruhlah kalau orang mengatakan dia orang berilmu, dia ulama, tidak apa-apa. Tapi saya katakan, makulito ni urampi, bahasa tak to di OGA, maka lagi itu panrita, to panrita di. Selalu saya katakan, ada rasa panrita. Ini sini panrita, pangkaukan, pangajak, pangampina, yamanan-mananna, wadin rita. Jadi sepanrita. Namun ini macam bicara di mimbar tapi kodi nol dia ciri gauna tadi apa tu panrita? Di sebab ya kotongan ni panrita yang namanya ulama. Versi ulama dari Rasul yang dikatakan al ulama warathatul anbiya, ulama yang benar pewaris ulama, memang situru itu gauna nabita yang dia sepandita tonga. Jadi ini yang mana nama bicara di mimbar ini, lo mana dia sepandita belum tentu. Lebih kayak maya itu makanya tayo panrita na elok yang parang ito misal elok yang parangian namu pakian umpama lo to yang parangian magi to ang bajumpak ko to itu masih ninayo ang bajumpak ko ustaz ko tiko umpama niya tonton itu lebih jadi yang namanya warasatul anbiya memang kunhimon nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam makna Nabi akrimul ulama pakal lebih lalu isi puasa ni to panrita muliakanlah yang namanya ulama. Kenapa? Yang namanya ulama yang benar-benar ulama bukan telama, bukan. Itu telama, memang bukan ulama. Biasa na tahu. Alina sesubai kurang rampik. Nasen di jaga ulama maja. Yang mana si puasa ini ulama magelo man.
Ya kunasa ulama usu tanya tu ulama. Alino sa subay kumpi yang mo pagkapamimbar ini na pa kuma bicara. Magkakamaring kalingan apa gurta. Jadi kalau ulama usu tidak dikatakan ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya namanya ulama yang benar-benar ulama itu ialah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Siapa yang memuliakan ulama maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi dia kumemo panrita lo itu dipakalubdi. Magi na sabah panrita memo sama lebih kayak ngadu de macam mau bicara tetapi memang ampi na buat din memang to dia cuy buat din rita dari sisi mata rantai tadi tentu mak kedaki ya melo area ciri deseng itu panrita memang warsi ipoler nabita baik dari segi lahiriah maupun secara batininya baik jasmania maupun rohania. Jadi bisa itu mite kega biasa itu panrita lahiriah rohania jasmania ruhania lahiriah batiniah. Nah sabak dia tenang kebaraka. Saya sudah merasakan benar dinginnya baraka ngetong si puaseng ni panrita beningi saya berani mengatakan beningi tadi baraka na panrita di kak gagan kat tudak pe hopangai baraka na to panrita berkah seperti apa inilah dia namanya al-wasilah mata rantai. Saya masih ingat lebih kurang umur saya 11 tahun di Rendrenga ikan Rendrenga alina konaika di Rendrelo tiga di Rendrelo Keribulana ante Guruta ke Haji Abdul Qadir Khalid MA di Rendrenga dia iseng betul-betuang apa maksudnya ternyata sampai di sana disuruh kak mak jama kak guruta maka dia guruta terima ini apa yang saya mau terima ini apa yang mau terima ini yang biasa beraka ibu terima ini terima ini ibu puang terima maka minum bawa dia bisa ngangga ya ke tanah nanti setelah itu berselang beberapa tahun saya diberi penjelasan oleh orang tua sendiri jaro elo na katana kuremu tarima di guru tak nak mapakuihi ini dia seberaka oleh ditutupan ritai maka daangkat yasen akateni akacuir dia itu maka nama ringkalingat tak macuita yang jelas maka Yusrimun rimatu pada lo kay tahu ri pemimpin na nasapa mana pemimpin na iga ka purai iga biasa pura pimpinnya iga biasa pura pak guru ka pikku batina pak guru ka iga ka mandaka itu akan terjadi nanti di hari kemudian yang keda guruta ala ko akatan acik kurito panrita tungetungeng sarut kamangi namu engka tu si puasa salamat materi sermonin nabonga. Saya kira karena waktu terakhir orang-orang tua yang ada di sini seperti orang tua saya Bapak Haji Hasim mengalami hal yang sama, proses yang sama dengan yang saya alami. Bahkan mungkin lebih duluan beliau.
Pengaji kapan? Kompi guru tak hadir. Yang kali ini. Kumpaki di guru tak hadir terima biasa wiri. Ya. Ya. Terima wiri biasa kompi guru tak hadir. Betul. Beliau kompi guru tak hadir terima berangkat. Berarti sama dengan saya. Saya tidak tahu apa beliau duluan atau saya yang duluan. Yang jelas saya masih anak-anak. Jadi sering betul-betulan. Tapi saya berani mengatakan inilah yang namanya berkah dari warasatul anbiya. Ini nama koki mawatan. Ingin melo sapa. Tigini melo rumah kesana mak engkeriasan akatan ni. Lebih jadi ya kung kamu kundru-kundrumu pada segi apa rohani, artinya bagaimana supaya rohani ini bisa lebih tajam, mungkin satu jalan yang saya sampaikan yang jelas insya Allah kalau memang kita ada di dalam mata rantai itu engkau tu barakah, engkau tu Allah ngomong nalengi pengalaman. So memang saya kira itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita menjadi pengikut kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar kita yang mengaku bahwa saya mengikut kepada Rasulullah karena kita Muslim. Tapi bagaimana dan kemudian nanti memang benar kita diakui oleh Rasulullah bahwa kita adalah umat Nabi. Tentu makna ia pernah dikit nang ngaku Nabi tak ya memang engkaki rohaninna Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pura ramping hikmat dia. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bagian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma wafqna fid din wa anta ta'awwiluna wa anta subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa asna wa alhamdulillah.